Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjawab segala pertanyaan daripada teman-teman sekalian menyangkut dengan cara membuat tabel. Yang pastinya ada komentar-komentar yang memang ingin untuk membuat tabel beserta dengan rumusnya. Jadi di sini saya akan membuat tabel dari awal sampai akhir agar teman-teman dapat memahami. Tapi alangkah baiknya nantinya saya bikin dari beberapa bagian, dia menjadi beberapa bagian. Nantinya ada part 1, part 2, dan part 3. Untuk itu mari kita simak cara pembuatannya. Yang pertama, kita masuk dulu pada tabel Excel-nya. Kemudian di sini nanti langkah awal yang harus saya buat, saya akan buat dulu untuk tabel angsurannya. Nanti setelah itu baru saya buat untuk tabel sorting. Di sini saya buat tabel angsuran, nanti lengkap dengan rumusnya. Ini saya pasang rumus. Kita buat tabel dulu. Yang pertama di sini kita masukkan dulu untuk tanggal penerapan, tanggal drop. Kemudian di sini ada nama, kemudian besar pinjaman, sorry di sini kita masukkan dulu untuk pinjaman K. Jadi pinjaman K ini kita singkat saja, PK. Kemudian di sini ada besar pinjaman, kemudian ada target. Untuk kolom penerapannya biasanya kalau awal bulan dia berjalan selama kurang lebih 45 hari. Jadi untuk penerapan awal bulan dari 1 itu tanggalnya berjalan sampai dengan akhir bulan 1 bulan full. Kemudian ada batas atau di situ kita tutup buku, ada kolom angsuran sama saldo. Nanti kemudian dia berjalan lagi 1 sampai dengan 15 hari. Di sini kita buat untuk 1 sampai dengan 30. Untuk kolom 1 sampai dengan tanggalnya ini kita masuk pada home, kemudian fill, series. Ini kita cukup klik 1 sampai 30. Namun sebelum itu kita blok dulu. Kemudian masuk pada fill, series, kita klik aja sini 1, di sini 30. Enter. Masukkan dulu tanggalnya, tanggal 1, kemudian blok, masuk fill, series, ini kita klik 1,
sampai dengan 30. Kemudian oke. Jadi tanggalnya sudah ada sampai dengan 30. Kemudian untuk edisi bulannya kita bisa taruh di sini aja. Jadi di sini kita isikan bulan misalkan November. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba buatkan tabelnya, tablok saja. Untuk urutan biasanya untuk urutan ini itu biasanya sampai dengan 15. Kita blok saja ke bawah. Kemudian sampai dengan tanggal 30 kita lewati 2 kolom aja untuk kolom angsuran sama saldo. Kemudian di sini teman-teman cukup klik pada keyboard Ctrl 1. Ya, Ctrl 1. Ada number, alignment, font, border, file, dan rotation. Teman-teman masuk pada folder, kemudian klik pada outline. Nah, untuk tengahnya ini tinggal teman-teman klik saja di sini. Oke. Maka tabelnya sudah jadi. Untuk pengaturan huruf-hurufnya bisa teman-teman blok saja, lalu taruh di bagian tengah atas. Untuk isi biarkan hurufnya sementara, tinggal teman-teman klik logo ini. Kemudian untuk kolom nama kita besarkan sedikit seperti ini. Untuk kolom besar pinjaman juga kita sesuaikan. Agar kolom besar pinjaman dengan targetnya dia sama ukuran, kita cukup klik, kemudian masuk pada format, sesuaikan kolom. Ini kita coba buat 10. Seperti itu. Untuk kolom pada bulan ini kita inginkan supaya dia duduk di antara tengah-tengah pertengahan bulan. Jadi kita klik pada kolom bulan ini, kemudian shift arah panah kanan sampai pada akhir bulan. Kemudian teman-teman klik pada merge and center seperti itu. Jadi bulannya sudah di tengah. Untuk bulan tanggalnya kita kecilkan sedikit. Untuk bulan tanggalnya kita buat 7 contoh seperti itu. Jadi untuk tabelnya sudah jadi. Ini untuk targetnya karena kita ingin untuk dia duduk di tengah, kita tinggal shift blok arah panah turun lalu merge and center. Ya, seperti itu. Nama juga. Iya. Kemudian di sini ada kolom angsuran, kita merge and center dulu angsuran.
kemudian di sini merge center lagi, isi saldo. Oke, jadi di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk tanggalnya dibuka angsuran dari awal 1 sampai dengan 30. Kemudian di sini nanti ada buku. Jadi kita tambah lagi 1 sampai 15. Jadi kurang lebih untuk di buku angsuran itu dia berjalan selama 45 hari. Tambah 1 sampai 15. Terus ini 1. Kita blok ke kanan, kemudian masuk pada fill cherish 1 sampai 15. Kemudian oke. Kita tinggal buat tabelnya lagi. Control box, control 1. Oke. Oke. Untuk luas kolom tanggalnya saya beri kolom 7. Oke. Ini untuk kolom angsuran dan saldo. Saya blok kemudian merge center angsuran. Saldo. Ya. Kira seperti ini untuk tabelnya. Ya, jadi jika sudah seperti ini, tinggal kita masukkan dulu contoh nama, kemudian contoh pembayaran, baru saya pasang rumus supaya teman-teman lebih mudah untuk mengerti. Karena di sini saya juga masih baru dalam pengetahuan tentang Excel. Jadi saya akan ajarkan hal-hal yang memang menurut saya yang saya pahami seperti itu. Jadi di sini contohnya pendropannya di bulan November 2024. Jadi kita masukkan di sini dulu tanggal pendropannya, misalkan teman-teman lakukan pendropan pada tanggal 1 bulan 11. Jadi tanggal 1 bulan 11 2024. Contoh seperti ini. Kemudian di sini ada kolom nama nasabah. Misalkan kita isi Ibu Tarwiyah, itu saja. Kemudian di sini pinjamannya, misalkan kita beri pinjaman pertama. Kemudian untuk besar pinjamannya ini sudah saya ajarkan pada video yang sudah lalu.
biasanya untuk pendropannya di lapangan contohnya drop 500.000, untuk besar pinjamannya dikalikan dengan 120%, jadi dia sudah jadi 600.000 ya. Untuk kita masukkan 600.000. Nah, di sini belum ada apa untuk titiknya, jadi kita blok shift arah penekanan, kemudian kita blok semuanya, kemudian kita klik pada tanda koma ya. Jadi sini pinjamannya 600.000. Untuk target sini juga kita bisa pasang rumus dikalikan dengan 5%. Nah, kalaupun teman-teman mau untuk isi manual, tapi biasanya jangan sampai kita keliru. Jadi untuk targetnya ini dikalikan dengan 5%, dari besar pinjaman ini dikalikan dengan 5%, atau dari besar pinjaman ini dibagikan dengan 24. Kan di sini tutorial yang saya buat adalah versi harian selama 24 hari. Jadi untuk pinjaman besar pinjaman 600.000 ini dibagikan dengan 24 hari. Jadi kalaupun dikali berarti 500 dikalikan dengan 5%. Jadi di sini coba kita pasang rumus sama dengan besar pinjaman dibagikan, tekan bagi, kemudian 24, enter. Nah, itu tinggal teman-teman tinggal arahkan mouse pada sudut ke kanan bawah, ke tanda tambah, teman tinggal tarik. Jadi contoh di sini yang kedua tanggalnya sama. Misalkan dalam satu hari ini kita ada lakukan penerapan di 4 orang. Ini tentunya pinjaman kedua, kemudian dropnya 500. Nah, jadi secara otomatis dia langsung targetnya terhitung 5.000. Walaupun yang berikutnya di sini misalkan mahal, pinjaman ketiga untuk pendropannya 1 juta. Jadi kalau 1 juta yang kita masukkan di besar pinjaman adalah 1.200.000, karena dari 1 juta, dari pinjaman 1 juta jika dikalikan dengan 120%, hasilnya adalah 1.200.000. Dari sini kita masukkan 1.200.000. Nah, secara otomatis untuk target penagihannya adalah tinggal tekan 1.200.000 lalu enter ya, penagihannya adalah 50.000. Kemudian kita coba share ke kanan, nantinya untuk pembayarannya kita taruh pada tanggal. Ini tanggal penerapan. Nah, satu lagi, jadi jika kita lakukan pendropan di tanggal 1 hari ini bulan 11, secara otomatis berarti untuk pembayarannya itu nantinya pada tanggal 2. Di sini kita sudah terlanjur buat tanggal 1, jadi untuk pembayarannya nantinya di tanggal 2. Jadi saya hilangkan saja ini kolom tanggal 1 ini, teman-teman klik pada tanggal 1 dan seperti kolom
Jadi Alt EDF, kemudian entry column. Oke. Ya. Di sini kita merge and center lagi. November. Ya. Jadi pembayarannya nanti di tanggal 2. Nah, untuk pembayarannya nanti dia berjalan terus, misalkan angsurannya 25.000. Gimana teman-teman isilah sesuai dengan dia lakukan pembayaran tadi. Kemudian dia bayar misalkan untuk 2 hari 50.000. Kemudian di sini karena sudah 2 hari jadi di sini tidak ada pembayaran. Kemudian dia bayar misalkan 20.000 dan seterusnya sampai dengan akhir bulan. Jadi untuk perhitungan akhir bulannya, untuk pembayarannya nanti dihitung pada angsuran ini. Nah, jadi bagaimana caranya supaya untuk melakukan perhitungan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti penjumlahannya hasilnya nanti di kolom angsuran. Kemudian untuk kolom saldonya ini dari angsuran ini dikurangi dengan dia punya besar pinjaman, maka didapatlah dia punya saldonya di sini. Jadi di sini kita pasang rumus lagi. Atau kita blok saja biar lebih mudah. Kita blok, kemudian sampai pada kolom angsuran teman-teman blok, teman-teman klik shift arah panah kanan, kemudian jika sampai di kolom angsuran tinggal teman-teman klik pada auto sum. Ya, hasil penjumlahannya sudah tertera 95.000. Kemudian untuk pengurangan daripada besar pinjaman yang di sebelah kolom kiri ini tinggal teman-teman klik sama dengan kemudian kurang, kemudian arahkan pada kolom angsuran, enter. Jadi saldo sisa daripada pembayaran dari tanggal 1 dan tanggal 2 ini dalam pengambilan 1 bulan ini, itu sisa saldonya adalah 505.000 karena pembayarannya baru 95.000. Nah, kemudian nanti di akhir bulan ini tutup buku ini. Nah, nanti dia berjalan lagi di bulan baru. Jadi di bulan baru ini adalah bulan Desember misal. Nah, kita merge and center dulu di sini. Merge and center, kemudian kita isi di sini Desember. Nah, jadi ini bulan Desember. Sini kita blok lagi, kemudian auto sum. Kemudian di sini kita masukkan contoh pembayarannya dulu. 25.000, kemudian ada 100.000 untuk, kemudian di sini ada 50.000. Nah, kemudian ini kita blok saja sampai pada kolom angsuran, kemudian auto sum. Nah, untuk pembayaran selama 3 hari ini misalkan itu 175.000. Jadi kita masukkan lagi rumusnya seperti yang tadi. Jadi sama dengan, kemudian kita klik pada kolom saldo, tekan kurang, kemudian
arahkan mouse pada kolom angsuran lalu enter. Artinya untuk saldonya sisa 330.000. Jadi tata cara tutup buku ini sudah saya buat videonya. Di sini saya hanya buat cara membuat tabel dengan rumus yang saya pakai untuk tutorial kemarin. Hanya banyak yang minta file atau minta diajarkan buat tabel, ini saya buat tabelnya. Nah, setelah itu di sini untuk biar jumlah ke bawah-bawahnya secara otomatis, teman-teman tinggal klik lalu arahkan mouse pada kanan bawah, ada tanda tambah, tinggal teman-teman tarik. Nanti secara otomatis ini sudah seperti itu. Kemudian sini juga seperti itu. Jadi di sini ada saldonya 600.000, kemudian ada 1.200.000 di sini. Itu artinya karena belum ada pembayaran, jadi kita belum masukkan pembayaran. Jadi di sini sudah ada pembayaran, misalkan 25.000, kemudian 25.000 bayar. Kemudian di tanggal 4, misalkan dia bayar hanya 20.000. Kemudian ada 50.000. Nah, maka pembayarannya secara otomatis terisi pada kolom angsuran ini. Kemudian ini saldonya. Nah, nantinya akhir bulan tutup buku, kemudian dia berjalan lagi 15 hari. Sini juga ada pembayaran, misalkan 15.000. Nah, kemudian di sini ada 25.000. Jadi secara otomatis saldonya tinggal pengurangan saja. Itulah contoh yang saya pakai untuk di buku angsuran. Nah, kalau untuk jumlah patokannya di bawah ini teman-teman tinggal tarik lalu auto sum seperti itu. Dan ini dan seterusnya. Kemudian di sini untuk pendropannya di tanggal 2, misalkan pendropannya di tanggal 2 bulan 11 24, Ibu Aminah misalkan pinjamannya sudah pinjaman keempat, dropnya 1 juta, berarti besar pinjamannya 1.200.000, angsurannya 50.000. Untuk pembayarannya jangan teman-teman isi pada kolom tanggal 2, karena ambilnya di tanggal 2, jadi pembayarannya nanti di tanggal 3 seperti itu. Dan seterusnya. Ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya buat tabel. Kemudian di sini biasanya untuk besar pinjaman dan target itu biasanya pakai warna merah, jadi kita cukup klik aja, kemudian kita klik merah, dan ini saldonya kita blok, kemudian auto sum berikutnya sum. Ya, seperti itu, mudah saja, dan saya yakin teman-teman juga dapat mengerjakannya, karena ini ya yang saya tahu. Tinggal kalaupun angsurannya sudah selesai, biasanya dari kolom angsuran ini belum ada jumlahnya, ini untuk penjumlahannya
selesai. Nah, ini penjumlahannya. Jadi ini masih pada buku angsuran. Ini angsuran. Di sini angsuran folio 001 misal. Jadi ini angsuran folio 001. Biasanya untuk angsurannya itu pendropannya sampai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12. Ya, pendropannya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12. Jadi di sini dari tanggal 1, kemudian di sini ada pendropan lagi tanggal 3. Kemudian di sini ada pendropan lagi tanggal 4 misalkan. Dan seterusnya sampai pada pendropan. Biasanya di sini pendropan terakhirnya untuk satu folio ini, karena untuk operasi harian kalau yang saya tahu itu pendropannya dalam 1 bulan itu ada 2 kali buka drop. Jadi pendropan pertama yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Kemudian kita lakukan penarikan selama 3 hari, yaitu tanggal 13 sampai dengan tanggal 15. Itu tidak ada pendropan, itu kita tutup. Nah, kemudian pendropannya lagi dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30. Jadi untuk angsuran folio 001 ini adalah pendropan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal yang terakhir, misalkan tanggal 12. Ya, 12 ini contoh Ibu Sakinah. Pinjaman kedua dropnya 1.500, artinya dikalikan dengan 120%, maka besar pinjamannya adalah 1.800.000. Dan suratnya adalah 75.000. Nah, ini pendropan terakhir di pertengahan bulan. Kemudian kita tutup drop. Jadi jika pendropannya dari tanggal 12, berarti otomatis pembayarannya nanti di tanggal 13. Pembayarannya nanti di tanggal 13. Nah, dan seterusnya. Kemudian tanggal 12, tanggal 13 tidak ada pendropan, kita tutup. Yang ada hanya penagihan. Jadi 13, 14, 15 kita tutup. 15 kita buku. Jadi dalam satu lembaran ini ada 2 folio. Nanti kita copy aja. Nah, di sini misalnya kita copy untuk, nah di sini kita tekan F2 pada keyboard, lalu kita ganti folio 002. Jadi angsuran folio 002. Nah, yang membedakan untuk folio angsuran 002 ini adalah ini di pendropan tanggal 16 sampai dengan tanggal 25. Karena biasanya di akhir bulan itu, kalau di pertengahan bulan kita lakukan penarikan 3 hari, sementara di akhir bulan kita lakukan penarikan itu selama 5 hari. Nah, setahu saya seperti itu, karena
ada biaya-biaya yang nantinya kita kasih keluar di akhir bulan. Jadi pendropannya mulai dari tanggal 16. Ini pendropannya mulai dari tanggal 16. 16, kemudian sini pendropan dan seterusnya sampai dengan tanggal 18. Nah, kemudian sampai dengan 19. Kemudian 20. Jadi sampai dengan yang terakhir di sini misalkan pendropan sampai dengan, tinggal teman-teman hitung kalau tanggalnya sampai di akhir bulannya sampai 30 hari, berarti kita lakukan pendropannya sampai dengan tanggal 20, karena kita tutup 26, 27, 28, 29, 30, kita tutupnya 5 hari, jadi pendropannya terakhir tanggal 20. Oke, tinggal rubah lagi untuk kolom pada angsuran folio 001 dan 002 beda. Jadi kalau di pendropan folio 001 itu pendropannya dari tanggal 1, pembayarannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kemudian ada tutup buku di bulan, jadi ada pembayaran lagi dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, sementara kalau untuk pendropan dari tanggal 16, berarti pembayarannya dari tanggal 17 sampai dengan 30. Kemudian tanggal 1 sampai 30. Jadi untuk pendropan dari tanggal 16 itu hanya selang waktu 15 hari sampai dengan 30. Ya, ini pendropannya tanggal 16. Bayarnya di tanggal 17. Oh, sorry. Alt, EDR, entry kolom. Bayarnya di tanggal 17. Kemudian di sini edisi bulan masih November. Masih November ya. November. Kemudian di sini untuk edisi Desembernya itu 1 sampai 30. Jadi kalau di atas 1 sampai 30, kemudian 1 sampai 15, sementara di bawah 1 sampai 16 sampai 30, kemudian 1 sampai 30. Nah, di sini untuk menambahkan kolom, dengan insert, load, insert, load, like. Ya, sorry. Klik kanan, insert, oke. Ya, kolomnya.
1 sampai 30. Oke. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini sudah ada kolom angsuran. Ini kolom angsurannya untuk angsuran folio 001 sudah jadi, dan folio angsuran 002. Ini pendropannya dari kalau 001 pendropan awal bulan sampai dengan pertengahan, sementara sini pendropan dari pertengahan bulan sampai dengan akhir bulan. Oke, ini sampai di sini dulu. Nanti untuk kelanjutannya saya akan buatkan kolom sorting yang nantinya secara otomatis hasil penjumlahan daripada pembayaran di sini yang nantinya dikasih masuk pada kolom sorting. Nanti saya akan pasang rumusnya pakai rumus flow up. Jadi ketika hasilnya di sini nanti secara otomatis langsung berpindah ke kolom sorting. Seperti itu. Jadi oke, teman-teman, semoga apa yang dapat saya jelaskan ini teman-teman dapat memahami, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.